Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang hari kita mau buat konten yang ringan tapi ya mungkin berat juga terkait dengan peradaban Jawa. Saya orang Jawa Tulen, ya, Jawa Muslim. Jadi peradaban Jawa itu berubah menjadi Islam melalui proses yang panjang, hampir 50 tahun dengan dakwah yang utama dilakukan oleh Wali Sana atau Wali Songo yang di sini dikenalnya, dengan dakwah kultural yang ya mungkin satu-satunya di dunia yang paling berhasil adalah dakwah Wali Songo ini. Meski ya sebelumnya masyarakat Jawa khususnya Indonesia pada umumnya adalah Hindu dan Buddha, ya. Tapi ketika peradaban mayoritas hingga sekarang adalah peradaban Islam. Meskipun ya setelah penjajahan itu terjadi banyak perusakan oleh Belanda, Inggris, Portugis dan sebagainya, ya kan. Di antara perusakannya ya melalui serangan-serangan buku-buku yang ditulis oleh misionaris, ya, seperti buku Darmo Gandul. Itu kan menceritakan bagaimana Sunan Kalijogo itu saat itu kecewa lalu bertapa meninggalkan syariat yang jelas sampai lumutan jadi rumah burung, kemudian sakti, lebih sakti, ya. Itu kan kisah yang ditulis oleh kitab Darmo Gandul, ya, kitab yang anonim, tidak ada pengarangnya. Kemudian Sunan Giri digambarkan sebagai tukang sulap, ya, bisa menyulap pohon jadi emas. Sunan Bonang itu dalam rangkaian diskusi itu terlihat bodoh karena selalu kalah dengan jin batu locaya. Bayangkan, digambarkan seperti itu. Setelah kalau dibaca lebih mendalam, kitab Darmo Gandul itu kan kitabnya misionaris karena memuji-muji Kristen dan menjelek-jelekkan Islam. Ya, dalam hal ini ingin menunjukkan bahwasanya Wali Songo itu tidak kredibel bicara agama. Padahal mereka sangat kredibel. Ya kan, sebagian karangan dari Sunan Bonang itu ada yang ditemukan di perpustakaan di Belanda. Leiden, tafsir diantaranya. Baik, kita nggak bicara itu, kita akan bicara tentang ini dakwah 3D yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu karena Islam melarang ya pembuatan dan patung dan gambar makhluk hidup, maka ini adalah kreasi luar biasa dari Sunan Kalijaga, yaitu membuat media dakwah 3D, ya. Ini kan bukan manusia, bukan gambar, bukan pula patung. Ini luar biasa. Ini ijtihad yang halal gitu. Lalu kemudian yang diislamisasi bukan cuma bentuk medianya, tapi kemudian adalah isi ceritanya. Salah satunya ya Jamus Kalimasada, Petruk atau Punokawan itu adalah islamisasi wayang oleh Sunan Kalijaga. Ya, kita kebetulan pegang Gatotkaca ini hari ini mau cerita Gatotkaca versi Jawa dan versi India. Ya, tentu versi India adalah versi Hindu. Kalau versi India nggak seganteng ini, Gatotkacanya adalah raksasa gundul, karena Gatotkaca itu maknanya kan kepalanya atau batoknya mirip kendi. Itu dalam bahasa Sanskerta makna Gatot dan kaca itu batok kepalanya mirip kendi. Kalau lihat di film Mahabharata kan memang raksasa yang jelek, ya kan, buta, jelek, ya kan, ya, tapi perkasa, ya kan? Itu hasil perkawinan atau pernikahan Bima, ya kan, dari Pandawa dengan seorang raksasa perempuan bernama Hidimbi, ya. Di Jawa kan Arimbi. Sedangkan versi Jawa Arimbi itu bukan cuma sekedar raksasa penghuni hutan, tapi dia adalah putri kerajaan Pringgadani, ya bahasa Indonesia, ya. Kisah kelahiran Gatotkaca itu dalam versi Jawa ya disebut ketika bayi Jabang Tetuko. Sampai 1 tahun itu tali pusarnya nggak ada yang bisa memutuskan senjata sekuat apapun, sesakti apapun. Sampai kemudian pamannya yaitu Arjuna ya pergi bertapa, ya, mencari petunjuk
untuk menolong keponakannya sampai akhirnya turun Batara Narada. Dalam versi Jawa, Batara Narada itu ya wakilnya Batara Guru, rajanya para dewa. Akhirnya ternyata saat itu Karna juga bertapa. Nanti tahu sendiri, Karna itu nanti berpihak kepada Kurawa. Karena ini bertapa juga mencari pusaka sakti. Karena sama-sama gantengnya, dewanya salah. Pusakanya dikasih Karna, bukan ke Arjuna. Maunya dikasih Arjuna, yaitu pusaka Kunta atau Konta, busur ya. Kemudian Arjuna mengejar karena ingin merebut, itu kan buat aku gitu. Sampai akhirnya yang terebut cuma warangkanya ya. Jadi pusakanya diambil oleh Karna, warangkanya diambil oleh Arjuna. Tapi meskipun warangka akhirnya bisa memutus tali pusar dari Jabang Tetuko, Gatotkaca mini, kecil. Ya kan? Meski kemudian kayu atau warangka itu masuk ke dalam tubuh Gatotkaca menjadi bagian dari tubuhnya. Ya kan? Jabang Tetuko ini dibawa Batara Narada atau Narodo dalam bahasa Jawa ya. Dibawa ke Kahyangan. Saat itu Kahyangan sedang diserbu. Jadi kalau Kahyangan versi Jawa itu dewanya nggak menangan terus, kadang kalah juga sama raksasa, sama ini namanya Patih Sekipu dari kerajaan Trablasuket, yang merupakan patih dari Raja Kalapracona ya. Dia naksir bidadari Supraba ya, karena tidak diperbolehkan ngamuk, akhirnya di Kahyangan. Lalu bayi Tetuka ini dihadapkan jadi lawan Patih Sekipu. Meskipun diajar sampai apa, enggak mati-mati ya. Ini karena dia dalam versi Jawa disebut otot kawat balung besi. Ya, kemudian karena malu, Sekipu pergi, dikembalikan bayi itu kepada Narada, yang kemudian diceburkan ke dalam kawah Candradimuka. Tapi secara budaya ya itu tidak bisa dimaknai terlek diceburkan itu. Bisa dimaknai memang bayi itu, anak kecil itu harus ditempa sedemikian rupa supaya dewasa dia menjadi pribadi yang tangguh. Tapi dari versi wayangnya itu dilempari senjata, semuanya masuk, sampai akhirnya Gatotkaca keluar menjadi pria ya, dewasa, kemudian berhasil membunuh Sekipu dan rajanya tadi yang ingin memperistri Batari Supraba. Kemudian mendapatkan hadiah dari Batara Guru, Raja Kahyangan, yaitu caping Basunanda, dan yang paling terkenal ini Kutang Antakusuma ya, atau Antrakusuma. Ini kalau kelemahan Gatotkaca kan di sini, di dada. Yang lainnya otot kawat balung besi, yang enggak cerdas ya, enggak mempan di senjata apapun. Cuma di dadanya kelemahan, makanya dikasih dengan Kutang Antrakusuma ya kan. Yang nanti ketika perang Bharatayuda dia mati oleh senjatanya Kunta milik Karna tadi ya, ketika dia disuruh membuka kutangnya oleh Krishna ya, akhirnya senjata itu masuk ke dalam warangkanya, yang akhirnya Gatotkaca pun gugur di dalam Bharatayuda setelah sebelumnya tidak ada yang mampu ya, mengalahkan Gatotkaca. Dalam versi Jawa juga Gatotkaca ini poligami. Istrinya 2 ya, yaitu Pergiwa dan Suryawati. Punya anak namanya Suryakaca dan Jaya Sumpena. Nah, itu sedikit cerita tentang Gatotkaca ya. Ini kekayaan budaya Islam Jawa ya, karena ketika sekarang itu ya kita tidak bisa melepaskan Jawa dari Islam ya, karena budaya yang diwariskan oleh leluhur kita, terutama para ulama, adalah budaya Islam ya. Meskipun budaya lokal tapi diislamisasi ya, contohnya wayang ini ya kan. Saya beruntung termasuk orang yang menikmati wayang ini dari kecil. Sama mbah saya dulu
kalau ada tanggapan wayang di kampung-kampung sebelah itu diajak berangkatnya, tidur dulu habis isya, nanti dibangunin malam ya jam 12 berangkat, digendong sama mbah. Saat itu masih banyak dalang-dalang yang kontennya itu adalah dakwah, meskipun sekarang sudah agak sulit, padahal warisan yang diwariskan Wali Songo itu untuk dakwah, bukan sekedar hiburan. Ini yang mengislamkan nenek moyang kita, orang Jawa terutama, ya kan, dengan dakwah yang kultural. Wali Songo yang lain dengan pendekatan yang lain ya. Ada yang pendekatan pertanian, ada yang pendekatan pengobatan dan sebagainya. Itu tentang Gatotkaca, peradaban Jawa Islam dan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.